Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami hadirnya di sini untuk membacakan hadis yang bertemakan membingkai safar atau perjalanan dengan doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhannya, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Salah satu tata cara bepergian yang diajarkan Islam dari sekian banyak adabnya, yaitu seseorang mengawali perjalanannya dengan membaca doa safar. Seorang muslim selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Momen safar atau perjalanan tersebut memiliki nilai khusus yang tidak boleh dianggap remeh, karena doa safar termasuk salah satu waktu di mana sebuah doa diijabah atau dikabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 waktu yang diijabahi dikabulkan doa yang tidak diragukan lagi, yaitu 1. Orang yang terzolimi, 2. Doa seorang musafir, 3. Doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ketika kita sudah di atas kendaraan, bacalah doa safar sebagai berikut. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Quran Surat Zuhruf ayat 12-14. Terdapat redaksi doa safar dari hadis Nabi SAW ketika kita di atas kendaraan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika naik untanya untuk pergi bersafar, beliau bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon kebaikan dan ketakwaan dalam safar kami, dan keridhaan dalam amalan kami. Ya Allah, mudahkanlah safar kami ini, lipatlah jauhnya jarak safar ini. Ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami dalam safar ini, dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar ini, dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari tempat kembali yang buruk, baik dalam perkara harta dan perkara keluarga. Hadis riwayat Muslim. Ketika pulang terdapat tambahan, Aibuna
taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dalam keadaan bertaubat dan menyembah kepada Rabb kami dan memujinya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan dalam setiap safar kita. Semoga safar kita adalah safar yang penuh berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Diratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Engkau ampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.